Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi ini untuk harga wajar beberapa emiten, teman-teman ya. Ini belum saya belum saya bahas-bahas lagi dia. Mohon maaf, teman-teman ya. Mungkin untuk update mungkin bisa agak lumayan cepat, tapi untuk harga wajar mungkin harus butuh perhitungan, teman-teman. Tapi saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang telah memberikan informasi. Katanya suaranya masih turun naik. Oke, teman-teman ya. Kadang-kadang suka begitu teman-teman ya. Ininya mic sayanya teman-teman ya. Kadang-kadang saya kayak akan ngobrol, tiba-tiba jauh dari mic teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf. Nanti kita langsung perbaikilah. Nanti ke depannya kita akan terus perbaiki. Baik teman-teman, kita akan mengupas harga wajar untuk CEM. Tapi ingat ya, yang saya kupas di sini tidak jauh-jauh teman-teman. Hanya dari statistik aja. PR rasio rata-rata selama 3 tahun dan PR PBB mungkin yang standar-standar aja teman-teman ya. Saya ingin setiap emiten atau setiap saham yang saya bahas itu pingin sesimpel mungkin teman-teman ya. Jadi nggak usah ribet-ribet teman-teman ya. Ya baik tidak baik gitu aja, teman, ini bagus tidak bagus gitu teman-teman ya. Ini layak atau tidak gitu aja lah teman-teman ya. Karena investasi kita juga tidak sampai 3 triliun 4 triliun, sama kita hanya di bawah, mungkin teman-teman di bawah 1 miliar ataupun di atas 5 miliar teman-teman, mungkin seperti itulah, tidak jauh-jauh teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Kita akan bahas. Oh iya teman-teman, terima kasih ya selama ini support terus ya di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga, terima kasih. Ingat, tanpa ada teman-teman ini video tidak akan jalan teman-teman. Jadi harus ada komunikasi kita, dan komunikasi kita itu seperti biasa lewat video teman-teman ya. Jadi teman-teman memberikan komentar, saya jawab dengan video. Apabila video teman-teman tidak tampil, mungkin lagi saya berpikir dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, ataupun lagi mencari informasi yang lainnya. Baik, terus yang kepada telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan, dan sampai saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada teman-teman yang telah berdonat berupa super tank ya, mudah-mudahan super tank teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman-teman. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Baik, kita langsung aja teman-teman. CEM ya. CEM itu dari tahun berapa nih? Dari tahun 2017 ya. Ini CEM itu kan sudah masuk ke tokohan juga teman-teman ya. Ini untuk net income-nya ya, kuartal 4-nya 15 ke 38 bagus meningkat, kuartal 3 47 ke 19 menurun, 31 ke 20 menurun, 34 ke 20 menurun. Artinya hanya kuartal 4 aja yang bagus. Kita lihat revenue dulu, belum tentu teman-teman ya. 263 ke 307 meningkat, 288 ke 296 meningkat, 315 ke 298 menurun, 270 ke 257. Artinya dua kuartal 1, kuartal 2 menurun, kuartal 3 sama kuartal 4-nya meningkat, 50-50 lah ini teman-teman ya. Yang penting sebenarnya penjualannya teman-teman ya. Kalau net income-nya kan bisa dikurangi dengan cara memangkas biaya-biaya yang tidak perlu. Teman-teman kalau revenue-nya keren teman-teman ya, otomatis secara net income juga pasti mengalami kenaikan yang signifikan. Terus untuk PE ratio 11.15, kita cek untuk 16 berarti lagi murah teman-teman ya. Berarti murah 5 kali teman-teman dari standarnya. Standar dari PE ratio sekarang ya. Kalau standarnya kan 10 teman-teman ya. Terus untuk PBB-nya 1.16, kita cek selama 3 tahun ini 1.94, berarti cenderung murah dikit, dijual di angka 1. Lalu untuk harga bukunya 158, sekarang 184, betul agak sedikit tinggi ya. ROE-nya bagus teman-teman, 10,39 ya, artinya di standarnya bagus nih ya. Terus DR-nya berarti berapa? DR-nya 0 ya, kecil, dari nggak ada mana. Ini bagus teman-teman, si CEM ini tanpa hutang teman-teman ya. Cash ada 151 miliar dan equity-nya 935 miliar dan tambah hutang teman-teman ya. Dia bagian dividen enggak? Dia bagian dividen 20 perak bulan Juli tahun 2024 ya. Kita hitung dulu harga wajarnya berapa. Ini harus ke depanin. Nah, gitu. EPS-nya meningkat enggak? 21 ke EPS-nya menurun teman-teman ya. Dari 21 ke 1650 ya. 21.65 ke 16. Betul menurun teman-teman ya. Ini TTM-nya 1650, 16,50 dikalikan dengan 16,19. Nah, berapa hasilnya di 267? Berarti bagus teman-teman ya, lebih mahal daripada sekarang. Ini sekarang murah berarti teman-teman ya. Terus untuk harga bukunya berapa untuk rumus PBB-nya?
Mana rumus harga gebutnya mana ada? 15887. 158.87 dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahunnya berapa? 1.94, hampir kedua ya. 1.94 teman-teman ya. Di 300-an teman-teman ya. Itu untuk harga wajar berdasarkan PBB ya, 300-an. Kita nanti catat di belakangnya. Lalu kita akan hitung berapa kemungkinan dia bagian dividen nggak? Udah ada informasi dividennya nggak? Nah, kalau ada informasi dividen ngapain kita repot-repot hitung teman-teman? Belum ya. 20 perak ya, kemarin 20 perak. Maka kita akan coba untuk hitung berdasarkan dua metode ya. Metode yang pertama pakai payout ratio tahun kemarin, dan untuk istilahnya untuk yang kedua kita bandingkan dulu dengan EPS dividen tahun kemarin dulu ya. Baik, 20 di 20 di sini nih. Yang mana nih EPS-nya? 16.50 dikalikan dengan 121.20. 121.20%. Nah, ini di 19 perak teman-teman ya. Kemarin kan 20, sekarang 19 perak ya, 19 gitu. Ini untuk metode yang pertama ya. Kita pakai metode yang kedua dengan pembanding ya. Kemarin kan 20 teman-teman nih. EPS kemarin 20 dibagikan dengan EPS dulu yang tahun kemarin. Berapa EPS-nya? 2165. Nah, ini 2165 nih. 21.65 sama dengan dikalikan dulu 100. Nah, ya, nanti hasil ini nanti dikalikan ini. Kan ini EPS-nya kan 1650 ya. 16.50. Nah, dikalikan aja ini teman-teman ya. Dikalikan 92,3%. 92,3%. Nah, mana? Salah di sini saya nih. Harus pakai titik. 15 perak teman-teman, kurang lebih segitulah teman-teman ya. 1650 kan benar, 16. Ya, betul 1650 dikali 92. Ya. Ini ada dua teman-teman, yaitu antara 19 sama di angka 15. Itu berdasarkan dua metode. Tapi ingat teman-teman, kalau dividen itu biasanya yang berkehendak itu adalah ketika RUPS aja teman-teman. Itu yang aslinya di situ teman-teman. Ini hanya perkiraan aja. Ingat ya, RUPS yang aslinya. Ini baru perkiraan kita kuartal 4. Harga wajar per berapa ini pernya? 267 PBP. PBP-nya 308 berdasarkan rumus PBP. Berdasarkan rumus PBP perkiraan dividennya yaitu 19 dan 15, 19 dan 15, 19 dan 15, 19 dan 15. Dicatat tanggal 18/04/25. Nah, teman-teman seperti itu ya. Itu adalah hitung-hitungan berdasarkan harga wajar, rumus PBP dan P rasio dan perkiraan dividen ya. Kalau sekarang ya, kalau lihat dari sekarang ya posisi kalau berdasarkan rumus P rasio masih murah teman-teman ya. Dia juga sudah mulai bagus teman-teman, bentuk si kepala merah ya. Artinya tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan muka atas, dan sekarang juga lagi posisi uptrend teman-teman ya. Ini kejadian yang ini kejadian gap ada sedikit lagi di sini. Kalau dia koreksi mungkin ke arah ke MA50, ke MA20 sama MA10 tidak jebol, artinya masih aman, dan ini juga udah sudah mulai bagus. Step 1, step 2 teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi step 3-nya ya. Target kenaikannya di angka 200-an. Target saya di sini teman-teman di angka 241 ya, itulah targetnya, ataupun di sini nih di angka 213 deh. Saya bikin di sini juga target karena sini ada si gunung kecil teman-teman ya. Target tanggal 18/04/25. Nah, oke teman-teman, itu target yang akan saya targetkan. Nah, ini ada target yang agak tinggi di angka 381, teman, di atasnya ada nggak? Wis, di atasnya banyak teman-teman nih. Wis, target utamanya nggak? 1500 yang ketinggi-tinggi lah teman-teman ya. Di sini aja nih teman-teman ya.
753 mungkin masih bisa teman-teman, ke 400-an lah. Standarnya dari mulai tahun 2019 ya, ini paling tinggi di sini teman-teman. Kalau nggak teman-teman di sini aja benar harga wajar di angka 500 teman-teman sini nih. Ketika dia listing aja ya, ketika dia up listing ya, itu targetnya bisa di angka situ ya. Jadi saya hanya menargetkan ke angka sini aja paling tingginya lah teman-teman ya. Nah, target di angka 386 aja ya. Ini targetnya. Oke, teman-teman. Jadi ini target yang saya targetkan sejak tanggal 0309. Ini targetnya, teman-teman ya. Ini ada target kecil-kecilan, teman-teman. Maksudnya jadi pas kalau dia kuat maksudnya kalau kuat berarti mau nanjak dan dia koreksi di atas targetnya. Nah, ini kan koreksi di atas, nyampe sini terus ada koreksi. Nah, melebih lagi, nah itu step by stepnya nanti teman-teman ya, itu yang kenapa saya bilang ada target kayak seperti ini, biar dia nggak kuat, berarti dia mau turun kembali ya. Kalau sekarang teman-teman posisinya dia adalah posisi bagus ya, MA10 di bawah candle, terus si MA20 juga sama, sudah golden cross juga. Terus ini apa namanya, si bandar lokal nih akumulasi terus ya, ada pembuangan tapi sedikit. Bandar foreign pun demikian, sudah ngambil banyak, ada penjualan, wajar lah teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa melewati dan sekarang menjadi koreksinya ke arah-arah 166, tapi nggak jadi masalah apabila koreksi itu, yang penting nanti dipantulkan. Seperti teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk CEM sebenarnya targetnya ya di angka 381. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya. Ada emiten real teman-teman ya, ini real. Ingat teman-teman, saya hanya menghitung angka-angka aja yang ada di sini teman-teman ya. Real ini tahun 2019 ya, listingnya dari harga cepek teman-teman ya. Untuk masyarakatnya 37% ya, berarti sudah banjir 7%, bukan udah kelebihan 7% teman-teman ya. Semenjak tahun 2024 bulan Oktober banyak yang cabut teman-teman ya. Ini yang dikuasain sama lokal. Ini kita lihat insidernya jualan nggak? Jualan teman-teman, si OB Halim nih. Kalau Ubihian itu biasanya ya suka di suka gadai-menggadai teman-teman ya. Bull tuh nih yang suka, si Bull juga lagi digadai teman-teman ya. Oke teman-teman, ini Harmony Fortis siapa ini? Kita cek dia punya apa lagi di real. Kita cek untuk ya lagi dijualin teman-teman ya. Terakhir si OB berapa? 6%-an ya. Harmony terakhir 113 ya. Nambah berarti teman-teman, nambah muatan ini. Jadi dijualin teman-teman ya, si OB terutama nih ya. Oke, kita cek lagi untuk profilnya. Maaf agak lama dikit ya, ini soal real baru teman-teman ya. Baru saya bahas untuk harga wajarnya ya. Oke, ini masyarakat Harmony Harum sama perusahaan sih teman-teman yang banyaknya ya, 15,46%. Atas nama pribadinya hampir ini harusnya atas nama pribadi lebih enak teman-teman ya. Ada masalah nggak teman-teman dengan si emiten ini ketokohannya ya? Aulia Firhas Sejarah Yahya At-Tamimi, Irjen Pol Mulyatno, Talib Ihwan Abidin, Komjen Pol. Aduh. Oke teman-teman, kita langsung ke statistik aja ya. Oke, ini perak sekarang harganya berapa? 26 perak ya, karena FCA nggak dia? FCA kelas berapa ini? Kelas 1 ya? Oh ya, FCA kelas 1 teman-teman ya. Ini FCA kelas 1 sudah dibahas FCA-nya. Untuk net income ya, net income-nya positif. Net income berapa positif teman-teman, bagus ya. Perhatikan nih, dari 24 Maret sekarang 24 miliar, keren teman-teman. Dia ada keterangan sih? Real laba naik 1000%, betul teman-teman, soal 24 miliar ya. Kita lihat revenue-nya teman-teman ya. Revenue-nya 106, 24 miliar. Berarti benar kalau revenue-nya segini, benar teman-teman ya. Ini luar biasa nih, ada kontrak apa gitu kan teman-teman ya. Biasanya kalau yang revenue-nya biasa-biasa aja, terus di sininya gede, biasanya suka ada tambahan dari penjualan apa gitu. Kalau ini revenue tercatat teman-teman, tercatat dengan baik 106, di sininya 20. Tapi teman-teman kalau ada berita silahkan aja teman-teman, ini betul. Kalau di 1000% betul, ini dari 1 contohnya ini ngambil 1 miliar aja teman-teman, 24, 23. Jadi kalau dihitung berapa persen tinggal gini aja teman-teman ya. Cocoknya dari 1 miliar gitu kan. Nah, gitu teman-teman, segini nih. Tinggal dikalikannya 100. Nih, tuh bukan 1000 lagi teman-teman.
2.300%, teman-teman. Itu istilahnya kenaikannya sangat luar biasa, teman-teman ya. Dari revenue juga ini 106 ya revenue-nya nih. Teman-teman diganggu 106 dibagi dengan 2 miliar ya. 2 miliar kan. Revenue-nya sangat keren sekali, teman-teman ini. Revenue-nya keren, 53 teman-teman ya. 53%, teman-teman ya. Lebih daripada itu tuh. Sorry. Bukan begitu cara ngitungnya. Hehehe. Oke, teman-teman. Jadi ini peningkatannya sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman ya benar teman-teman peningkatan selalu dari apa namanya dari revenue-nya aja betul teman-teman ini sudah luar biasa gitu teman-teman ya. Dikali 2 miliar aja berapa? Ya. Ini sekitar 500%-an ya. 5.300%, teman-teman. Artinya betul kalau teman kita anak sampai 1.000% bahkan lebih malahan teman 2.000% malahan ini untuk net income karena net income-nya 94 juta teman-teman ya. Kalau dianggap aja 1 miliar aja udah sekitar 2.300% kan. Nah, ini 94 juta kan luar biasa. Jadi untuk PE rasionya 7 kali sekarang teman-teman ya. Cenderung kalau secara itu sih bagus teman-teman. MPT ini positif loh teman-teman ya. Nih beberapa tahun kita tahun 2024 2023 nih pembandingnya ya. Ini ternyata positif ya, ada 1 tahun ketika meningkat nggak? 94 24 meningkat pol 27 ke 47 meningkat, 7 ke 205 meningkat, 49 ke 26. Nah mungkin kuartal satunya aja yang kurang baik. Tapi secara keseluruhan 1/3 ya menang 3 teman-teman ya. Kita kuartal 4 2 ke 100 luar biasa, 3 ke 6 meningkat, 2 ke 2 stag, 2 ke 1 ya. 31/3 artinya masih tetap unggul teman-teman baik ini ya. Ada peningkatan revenue dari 8 ke 116. Terus dari anualis juga dari 178 juta ke 24 juta. EPS-nya dari 0,3 ke 36. Artinya ada peningkatan betul teman-teman ya secara PE rasio bagus. Terus secara PBB bagaimana? PBB 0,46 di bawah angka 1. Sekarang itu dia berapa ini? 0,60 berarti di atas harga 1. Nah, ini teman-teman ini udah milik bandar sebenarnya kalau sudah PE rasionya segini teman-teman ya. Nggak apa-apa lah teman-teman buat teman-teman biar tahu aja ya. Terus untuk harganya 56 perak. Sekarang pada 26 ya. Terus untuk ROI-nya 6.42 lumayan teman-teman emang di bawah 10 cuma lumayan teman-teman ya. DER-nya hampir tidak ada DER-nya teman tidak punya hutang. Bagus teman-teman. Jadi equity ada, cash ada, penghasilan meningkat. Secara keuangan baik-baik aja gitu. Karena kenapa ini katanya nggak di-up gitu kan. Nah, ini ada tanda-tanda sini teman-teman nih. FCA lagi FCA gitu. Ya mungkin kemarin ya gara-gara ini teman-teman karena di 50-an lama teman-teman ya di 50-an lama 50-an ini cenderung cuma emiten 50-an ya. Teman-teman harus cari tahu siapa sih ini di balik way-nya. Nah, kita cari tahu dulu teman-teman tunggu sebentar ya way-nya siapa ini. Nah, teman-teman real itu si UOB sama MNC teman-teman ya. Nah, kalau MNC punya ciri khas ya di up duluan. Nah, ini harus cari catatan buat IPO teman-teman ya. Nah, ini kita catat dulu teman-teman sebagai tambahan data saya juga teman-teman ya. IPO broker. Nah, ini nih. MNC itu EP ya. Nah, ini EP itu banyak mengipokan teman-teman ya. Real ya. UOB tunggu sebentar ya. Yang kedua itu UOB-nya ADI teman-teman. AI. Ya, AI teman-teman ya. Kita cari dulu ya. Sambil santai aja teman-teman ya. Nah, ini kita kasih keterangan juga di sini real ya. Oke, teman-teman udah ya. Nah, teman-teman seperti itulah teman-teman ya. Ini adalah emiten yang buat data saya juga tadi. Jadi emiten yang di up duluan ya, atau di 50-an sekarang dibocapkan. Nah, sekarang kita cek berapa sih harga wajarnya gitu teman-teman ya. Oke. EPS negatif. Jadi EPS lumayan ada sekarang 364 ya. Ada apa namanya ada EPS-nya ya real ini 3.64 ya. 3.64
dikalikan dengan ini kalau berdasarkan ini data sudah milik bandar teman-teman ya, 1001 ya, 1001 nih. 1001.65. Oh, sudah luar biasa teman-teman ya. Nah, teman-teman segini nih. Tuh ya. Harga wajarnya segitu teman-teman ya. Nah, kalau lihat dari PR ratio di sini 7 ya, mungkin ini sudah milik bandar teman-teman. Sekarang sudah milik bandar ya. Kita untuk PBP-nya di angka 0.60 ya. Kita cari harga buku dulu berapa, 5666. 56.66 dikalikan dengan PBB rata-ratanya 0.60 ya. Kita kasih sama dengan, kita enter di angka 33 perak. Nah, ini sudah yang satu milik bandar teman-teman, yang satu lagi milik istilahnya milik fundamentalnya 33 perak. Ya kalau sekarang teman-teman ada harganya di angka 26 teman-teman ya, bagus. Apalagi sekarang si real ini perhatikan teman-teman ya, dia sudah diakumulasi sama bandarnya. Bandar sudah mulai masuk, oke lah si Foreign keluar teman-teman, nggak jadi masalah lah. Yang penting kalau FC kelas 1 itu yang penting bandar lokalnya teman. Bandar lokal sudah mulai bagus ya kalau kalian perhatikan dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 3 Maret deh, jangan jauh-jauh ya. 3 Maret ada teman-teman kita yang ngambil, ada DH, ada OD, ada SQ, ada XA ya. Di sini si DH sama si OD teman-teman yang menjadi istilahnya bandarnya teman-teman. Karena sini sangat banyak. Kalau XA saya belum bisa memastikan dia sebagai bandar teman-teman ya. Tapi kalau yang lain kayak DH, OD kan dia sering menguaikan teman-teman. Jadi saya pikir sih itulah yang menjadi bandarnya teman-teman ya. Si OD juga sudah masuk kan hari ini nih. YB juga sudah mulai masuk, udah keren teman-teman ya. Oke teman-teman, kita catat dulu di sini ya, karena ini udah dari tahun 2009 dan ini hati-hati emiten yang dilongsorkan teman-teman ya. Nah, seperti biasa emiten yang dilongsorkan jauh-jauh dulu teman. Yang penting ini lepas daripada 50-nya aja dulu teman-teman ya. Ini baru dihitung ya, baru dicatat di sini ya. HW kuartal 4 harga wajar ya, fair 3646 dan berdasarkan PBP 33 perak teman-teman. Ini dicatat tanggal 18/04/2025 ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Untuk real yaitu harga wajar 3646 dan betul teman-teman dia kenaikannya sampai 2300% gitu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman menjadi baik. Sebenarnya si real itu secara LK bagus teman-teman ya, tidak menunjukkan gelagat-gelagat yang bagaimana gitu ya. Cuman ini emang penghasilannya tidak sampai miliaran, hanya jutaan aja teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman untuk real dan CAM ya. Mudah-mudahan membawa manfaat ya. Sekian dan terima kasih. Ini bagusnya tidak punya hutang. Sekian dan terima kasih untuk kali ini dan pagi hari ini, dan ciao.